Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk menyelesaikan beberapa tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu salah satunya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya Rafiq Prasetya ROC, stambuk saya F221-18077. Nah, di sini saya bertujuan untuk memaparkan mengenai perkembangan arsitektur modern. Oke, baiklah langsung ke pembahasan mengenai perkembangan arsitektur modern. Arsitektur modern itu mulai berkembang sebagai akibat adanya perubahan dalam teknologi, sosial, dan kebudayaan yang dihubungkan dengan revolusi industri pada tahun 1760 sampai 1863. Pada umumnya, perubahan dalam bidang arsitektur selalu didahului dengan perubahan dalam masyarakat. Karena itulah revolusi industri juga berakibat pada perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi timbulnya arsitektur modern, yaitu yang pertama, perubahan dalam bidang teknologi bangunan, terutama dalam bidang konstruksi atau struktur bangunan. Kemudian yang kedua, perubahan pada perkotaan atau perkembangan kota. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam kebudayaan yang menyangkut gaya neoklasik. Kemudian waktu perkembangan arsitektur modern. Periode 1 mulai tahun 1890-an sampai dengan 1930-an terjadi sejumlah pertentangan dalam dunia arsitektur yang ditunjukkan melalui munculnya sebagai eksperimen yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Eksperimen tersebut diungkapkan sebagai sebuah pertentangan yang mana dibutuhkan 40 tahun untuk mengubah arsitektur menjadi sekarang apa yang dikenal dengan atau sebagai arsitektur modern. Arsitektur modern mulai menonjol setelah Perang Dunia I, sekitaran 1917. Tahun 1917, bersamaan dengan hancurnya sarana, prasarana, dan ekonomi. Konsep ruang arsitektur sebelumnya itu dititik beratkan hanya pada kegiatan emosi dan kemuliaan. Maka pada masa ini faktor terbentuknya ruang juga ditunjang faktor komposisi, rasio, dimensi manusia. Kemudian mulai berkembang konsep free plan atau universal plan, yaitu ruang yang ada dapat dipergunakan untuk sebagai macam aktivitas. Ruang yang dapat diatur, fleksibel, dan dapat digunakan fungsi apa saja. Kemudian selanjutnya periode 2, sekitaran 1930 sampai 1939. Pada periode 2, perkembangan arsitektur modern sudah sampai di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang, yang mana masing-masing daerah mempunyai perbedaan iklim, keadaan tanah, corak tradisi yang bisa mempengaruhi apresiasi bentuknya. Perkembangan metode hubungan ruang, bentuk-bentuk bahan dan struktur tidak lagi bersifat universal, akan tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tempat di mana bangunan itu didirikan. Mempunyai hubungan yang erat dengan spesifikasi kedaerahan dan keregionalan. Pada prinsipnya, arsitektur merupakan perpaduan antara keahlian, perkembangan teknologi, industri, serta seni dengan faham kedaerahan, manusia, dan lingkungan, dengan tidak mengurangi rasa kesatuan yang disebut kemanusiaan, akal, dan seni dari arsitektur modern. Dan inilah tokoh arsitektur yang menonjol pada periode 2. Yang pertama, Alvar Aalto. Yang kedua, Arne Jacobsen. Yang ketiga, Oscar Niemeyer. Nah, kemudian
kita kemudian masuk ke periode 3. Perang Dunia II atau PD2 sekitaran 1941 sampai 1945 itu menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, menyebabkan faktor kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan gedung menjadi latar belakang pada periode ini. Karena kerusakan akibat perang tersebut perlu dibangun kembali, maka usaha untuk mempercepat pembangunan terlain dengan fabrikasi komponen bangunan yang lebih ekonomis dan rasional sesuai dengan tujuan revolusi industri. Nah, dua sisi perlawanan arsitektur setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, bagi mereka yang berpihak pada teknologi dan industrialisasi, tahun 1990-an dikatakan sebagai titik puncak kejayaan arsitektur modern. Yang kedua, bagi mereka yang menempatkan arsitektur sebagai karya yang estetik dan artistik, tahun 1990-an dilihat sebagai titik awal kemerosotan arsitektur modern. Titik awal kemerosotan arsitektur modern. Yang pertama, karena arsitektur telah kehilangan identitas, ciri individual, perancangannya tahun-tahun itu, nama yang dikenal orang adalah nama biro-biro arsitektur, bukan arsiteknya. Kemudian yang kedua, walaupun arsitektur menjadi sangat demokratis, dalam masyarakat tidak bisa dihilangkan adanya hierarki atau kelas-kelas, maka kata demokratis itu sama saja bohong atau omong kosong. Kemudian yang ketiga, dengan maraknya produksi massal, pabrik-pabrik dapat menghasilkan bahan-bahan bangunan yang sejenis atau mirip, tapi dengan kualitas berbeda. Kemudian yang keempat, karena penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi polos, simpel, bidang-bidang kaca lebar. Ciri ini juga disebut nihil, yang berarti tidak ada apa-apanya kecuali geometri dan bahan. Kemudian yang kelima, keseragaman bentuk yang geometris menyebabkan pemandangan yang diharmoni tidak menyatu dengan lingkungan, terutama di Eropa, di mana bentuknya yang geometrik dianggap merusak dan memperburuk wajah lingkungan yang masih kental dengan wajah-wajah neoklasik atau pramodern. Yang keenam, dengan hilangnya batas dunia, mengakibatkan hilangnya privasi. Contoh diterapkan open plan, yang berarti anti privasi. Kemudian periode 3 fase 1 sekitaran 1949 sampai 1998. Pada periode ini penyatuan antara karakter bangunan dengan fungsi perancangannya tidak hanya mempertimbangkan bagian dalamnya saja, tetapi juga hubungannya dengan keadaan lingkungan di mana bangunan tersebut akan berdiri, misalnya iklim. Nah, kemudian ciri-ciri lain pada bangunan masa periode 3 fase 1 adalah yang pertama penggunaan bidang kaca yang lebar, kemudian yang kedua penggunaan dinding penyekat yang diproduksi secara industrial, kemudian yang ketiga permukaan bangunan mulai agak kasar, menjurus ke brutalisme. Yang keempat sistem cantilever dengan tujuan untuk mendapatkan lantai lebih luas. Kemudian periode 3 fase kedua terjadi sekitaran 1958 sampai 1966. Setelah mengalami beberapa variasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pandangan-pandangan pada fase 1 dan periode sebelumnya, pada fase ini timbul dua aliran yang menonjol di Eropa dan Amerika. Dan pun aliran yang menonjol di Eropa dan Amerika ya. Yang pertama, aliran brutalisme berasal dari beton telanjang yang dipakai oleh Le Corbusier pada bangunan Unité de Habitation di Marseille. Bangunan yang dibuat dengan gaya seperti ini, yaitu menggunakan bahan bangunan yang kasar seperti beton ekspos, batu bata kasar, dan bahan lain yang sejenis termasuk di dalam aliran ini. Brutalisme mengalami dua fase, yaitu brutalisme dalam artian sempit dalam lingkungan Smith-Tutus atau Inggris lebih mementingkan etika daripada estetika. Yang kedua, internasional brutalisme di sini lebih bertujuan pada estetika. Jadi hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan mengenai perkembangan arsitektur modern. Dan untuk para audiens, saya harap bisa atau pengetahuan mengenai perkembangan arsitektur itu bisa bertambah, arsitektur modern bisa bertambah setelah
mendengarkan penjelasan mengenai perkembangan arsitektur modern. Walaupun mungkin ada beberapa atau masih ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, saya harap mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.